Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Praetno, Menakem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa, setiap malam Jumat nanti ini ya, kita akan menggali beberapa informasi dan juga dalam kajian Alkitab pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya masih ditemani oleh dua orang narasumber, yang satu dari lulusan Maroko ini ya, Ustadz Ali Mutawakil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Ustadz Menakem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas soal tuduhan ya. Tuduhan juga pertanyaan dari beberapa pihak, bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya kita tidak asing dengan nama seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Dan juga mungkin nanti Nabi Musa juga. Nah, ada pendapat dari pihak sebelah bahwasanya Nabi Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran kita ini, itu sebetulnya tidak sama dengan Nabi Ibrahim yang ada di kitab orang-orang Kristen. Nah, kalau berbicara dengan kitab orang-orang Kristen ini, tidak luput juga itu adalah kitabnya orang Yahudi, karena itu adalah tanah kan, Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Nah, untuk menjawab masalah ini, mungkin Ustadz Ali yang bisa menjelaskan. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangan Mas Ali Mutawakil yang mendampingi kita bersama Pak Edi untuk membahas tema besar, karena kita berbicara dua tokoh besar sebetulnya yang menjadi tokoh sentral dari tiga agama besar. Jadi bukan hanya merujuk pada Islam, tapi juga merujuk pada dua agama lain, yakni tradisi Yahudi dan tradisi Kristen. Biasanya informasi yang ada di sekitar kita ketika membahas mengenai tokoh yang bernama Abraham atau tokoh yang bernama Ibrahim selalu dihadapkan pada satu pertanyaan. Apakah tokoh yang dimaksud itu merujuk pada person yang sama atau merujuk pada pribadi yang berbeda? Karena antara Ibrahim dengan Abraham, faktanya antara informasi Quran dengan informasi Bible atau Alkitabul Muqaddas itu berbeda. Sedangkan kalau kita merujuk pada aspek historis, kajian sejarah, Alkitab bila dibandingkan dengan Quran, itu jaraknya sangat jauh. Kalau bicara mengenai tokoh Ibrahim, itu era sebelum Masehi. Sedangkan kalau bicara mengenai Ibrahim dalam konteks teologis Islam, Quran itu informasinya baru dibukukan abad ke-7. Abad ke-7 Masehi itu jaraknya sangat jauh bila dibandingkan dengan era sebelum Masehi. Pertanyaannya sederhana, dan ini pertanyaan di kalangan non-muslim kepada kita. Apakah informasi yang termaktub di dalam Quran ketika bicara mengenai tokoh yang bernama Ibrahim itu adalah tokoh yang sama seperti yang dimaksud di dalam Bible? Mana informasi yang dapat dipercaya? Apakah informasi yang termaktub di dalam Quran ataukah informasi yang termaktub di dalam Bible? Karena Bible, informasinya, keakuratannya bisa dianggap lebih mendekati kebenaran karena jaraknya tidak terlalu jauh dengan tokoh yang dimaksud. Kira-kira kalau pertanyaan itu dihadapkan kepada kita, apa jawaban seorang muslim? Saya bertanya kepada Mas Ali misalnya, tokoh Ibrahim yang termaktub dalam Quran, apakah bisa dipercaya? Tentu jawaban Mas Ali dan Pak Edi tentunya, ya pasti benar, karena itu wahyu. Tapi pertanyaannya, apakah dengan klaim pewahyuan itu sudah cukup menjadi bukti? Itu perlu pembahasan yang detail. Tidak cukup, pokoknya harus percaya dengan Quran, selesai. Apakah itu sudah menjadi jawaban yang sudah final? Kira-kira kalau kita dihadapkan pertanyaan begitu, apa jawaban kita? Kita pasti banyak berpikir lebih rigid lagi.
Karena kalau ada yang bertanya, informasi dalam Alkitab itu lebih valid bila dibandingkan dengan informasi yang termaktub dalam Quran. Karena Quran itu baru muncul era belakangan yang jaraknya sangat jauh, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Sedangkan Alkitab yang sampai kepada kita, atau Bible yang sampai kepada kita, itu minimal abad ke-3 sebelum Masehi. Dokumen itu bisa kita validasi dengan temuan manuskrip Dead Sea Scroll atau Mahfutat Al-Bahrul Mayyit. Kira-kira kalau jawaban seperti itu, apakah Islam bisa memberikan jawaban yang tuntas? Nah, itu kan pertanyaan. Kira-kira bagaimana itu? Gimana, Mas? Abraham, Ibrahim, jelas dua nama yang berbeda. Al-Quran belakangan menyentil nama Ibrahim. Iya kan? Ya, jelas seorang muslim bakal bingung juga. Wah, ini berarti yang lebih valid, mungkin yang lebih dekat dengan tokoh Ibrahim itu sendiri. Ya, lebih Gitu. dekat era zamannya. Di era zamannya itu. Sedangkan Quran itu muncul abad ke-7, jauh sekali. Ya. Ya kan? Kira-kira kalau pertanyaan itu disampaikan kepada pihak muslim, apa jawaban seorang muslim? Pasti jawabannya cuma satu. Ya, kita harus percaya informasi Quran, selesai. Tapi apakah itu sudah memuaskan kita sebagai seorang akademisi? Tidak cukup. Lalu bagaimana kita harus menentukan bahwa memang betul informasi Quran itu tidak salah? Jadi secara pewahyuan tidak ada problem, tapi secara bukti manuskrip, secara historis juga tidak ada masalah. Saya salah satu orang yang tidak punya kepentingan untuk membahas pewahyuan harus dipercaya selesai. Tapi harus ada validasi data. Kalau tanpa ada validasi data, itu pewahyuan itu menjadi sesuatu yang hanya seperti bangunan yang megah, tetapi ketika dibenturkan dengan fakta-fakta data historis dan tidak teruji, itu pasti akan menjadi pertanyaan bagi generasi yang akan datang. Dan itu pasti membahayakan. Maka kita harus siap untuk menyiapkan data itu. Kira-kira bagaimana Pak Edi? Ya, jadi untuk masalah ini, ya karena Al-Quran itu sebenarnya kan ada benang merah ya. Baik itu yang disampaikan nabi-nabi terdahulu sampai Al-Quran itu diturunkan. Tetapi kadang-kadang mereka kan berpikirnya, ini tokoh kami, ini nabi kami, gitu loh. Bahkan apa yang di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu sesungguhnya bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Nasrani. Dan pertanyaan di dalam Al-Quran dan jawaban itu sebetulnya juga pertanyaan yang saat ini lagi marak diperbincangkan oleh kaum sebelah. Bahwasanya Nabi Ibrahim itu milik kami. Orang Yahudi mengaku Ibrahim milik Yahudi. Orang Kristen mengaku Nabi Ibrahim milik kami, Abraham. Nah, sementara Islam juga meyakini bahwa Nabi Ibrahim itu juga milik Islam. Bahkan kita dalam sholat menyebut itu nama Ibrahim berapa kali itu? Berkali-kali kan dalam tahiyat akhir ya, tahiyat awal dan tahiyat akhir itu. Mungkin seperti itu Ustaz kali ya. Ya, jawabannya pasti kembali, ya itulah informasi yang termasuk dalam Quran. Dia bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tapi itu kan bukti Al-Quran. Dan itu bukan sebuah jawaban historis, itu jawaban teologis. Betul. Kalaupun jawaban teologis, silakan dipercaya, selesai. Kalau itu dibawa ke lab akademis, gugur semua jawabannya. Apalagi dalam perdebatan. Iya. Nah, bagaimana kita bisa menjawab? Ini bukan berarti saya dianggap liberal ya. Mungkin kalau ini berhenti di sini, sebelum saya ulas, saya dianggap liberal. Tapi justru saya menentang liberal. Saya sangat respect dengan argumentasi yang bersifat pewahyuan, argumentasi teologis, tapi sekaligus argumentasi historis. Dua-duanya itu ibarat rel kereta api yang tidak bisa dipisah. Ada orang yang berpijak pada aspek teologis, tapi menafikan aspek historis. Ini hanya seperti fata morgana, tidak memberikan jawaban dan solusi yang tuntas. Tapi kalau hanya berpijak pada aspek historis, itu hanya seperti kajian akademis, tapi tidak meningkatkan iman. Tapi kita mencoba malam ini menggabungkan keduanya.
Nah, kita harus menggali data. Pertanyaan tadi, apakah Ibrahim dan Abraham itu dua tokoh yang berbeda atau satu tokoh yang sama? Jawaban saya, tokoh yang sama. Dari mana kita mulai? Dari kajian dirasah lisaniyah. Apa itu kajian dirasah lisaniyah? Kajian kebahasaan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, itu kan ditulis dalam bahasa Ibrani. Kitabnya orang Kristen Yunani juga ditulis dalam bahasa Ibrani plus Yunani. Kalau bicara mengenai tokoh Abraham, itu pasti rujukan bahasa Ibrani. Dan memang betul, di dalam teks teks yang tertulis di kitab ini memang tertulis nama Abraham atau Abram. Ya. Sedangkan dalam Al-Qur'an tertulis nama Ibrahim. Pertanyaannya, apakah di dalam Al-Qur'an itu membedakan antara nama Ibrahim dengan Abraham? Jawabannya tidak membedakan. Keduanya merujuk pada tokoh yang sama. Kita mulai dari mana? Dari Quran sendiri. Biasanya kalau kita membaca Quran, itu yang dilafalkan adalah nama Ibrahim. Misalnya Qiraah Hafs. Qiraah Hafs itu selalu menyebut nama Ibrahim. Tapi kita coba lihat teks yang saya bawa ini. Saya membawa Al-Quranul Karim di riwayah Hisham. Ya, jelas ya. Al-Quranul Karim di riwayah Hisham. Betul kan? Riwayah Hisham. Ya. Nah, sekarang kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 127. Pak Edi bisa cek ya yang versi online. Al-Baqarah 127. Al-Baqarah ayat 127. Cek ayat 127. Nah, Mas Akil silakan baca. Di situ tertulis nama siapa yang muncul. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, yang muncul ada tokoh Ibrahim dan Ismail. Oke. Di situ muncul nama Ibrahim dan nama Ismail. Itu Al-Qur'an versi bahasa Arab. Versi teks aslinya. Tapi ini di riwayah Hafs. Tapi ada juga cara membaca yang lain, tapi bukan riwayah Hafs, tapi riwayah Hisham yang sedang saya pegang ini. Di sini tertulis, coba Ustadz Akil bisa baca ini. Oh, iya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Ada dua tokoh. Yang pertama Ibrahim dan kedua Ismail. Nah, sekarang ya, cek di sini. Ini betul-betul Quran yang ada di depan kita, tertulis riwayah Hisham, dan pada ayat yang tadi dibaca, kalau di sana tertulis Ibrahim, kalau di sini terbaca bukan Ibrahim, tapi Ibrahim. Lihat teksnya ini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Di sini tertulis Ibrahim, bukan Ibrahim. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau diterjemahkan, wahai Tuhan kami, terimalah apa yang sudah kami lakukan. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nama yang tertulis di mushaf ini adalah nama Ibrahim. Apakah ini tokoh yang berbeda? Enggak. Ini tokoh yang sama. Tapi cara pelafalan diizinkan oleh Nabi, dilafalkan dengan cara baca Ibrahim dengan cara baca Ibrahim. Ini sama-sama versi bahasa Arab. Tapi bahasa Arab itu kan ada dialek. Ada dialek
Quraisy, ada dialek non-Quraisy. Semua teradopsi yang kita kenal dengan sebutan qiraah sab'ah. Salah satu dari qiraah sab'ah adalah di riwayat Hisham. Makanya tertulis Ibrahim, Ibrahim. Pelafalan seperti ini bukan sesuatu yang bermasalah sebenarnya. Ada yang mengatakan Al-Quran beda. Akhirnya. Ya memang beda. Tulisannya beda. Ibrahim. Secara tulisan huruf tidak beda di sini. Tapi cara melafalkan bisa berbeda. Tapi berbeda di sini bukan bertentangan. Sama seperti kalau saya mengatakan, orang Indonesia pakai bahasa Indonesia mengatakan obat, pakai O. B-A-T, obat. Orang Malaysia pakai bahasa Melayu menggunakan istilah ubat, pakai U. Pakai U. Pertanyaannya, apakah benda yang dimaksud itu berbeda? Sama. Kita menggunakan bahasa Melayu versi Betawi. Orang Malaysia menggunakan bahasa Melayu versi Johor. Kita menggunakan bahasa Melayu versi Larantuka, menggunakan istilah obat. Sedangkan orang yang ada di Malaysia menggunakan istilah bahasa Melayu Kelantan atau Johor menggunakan istilah ubat. Kita kebanyakan menggunakan bahasa Melayu Riau. Itulah yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Melafalkan dengan istilah obat. Sedangkan di Malaysia melafalkan dengan sebutan ubat. Bendanya sama, bukan berbeda. Siapa yang mengatakan kalau obat dengan ubat itu bendanya beda? Itu berarti orang ini kurang literasi. Tidak belajar mengenai aspek varian kebahasaan. Dan itu dialek sebetulnya. Dialek. Sama seperti kalau orang kita, orang Indonesia, melafalkan istilah perbedaan. Pakai D. Sedangkan di Malaysia menggunakan istilah perbezaan. Pakai Z. Apakah istilah perbedaan dan perbezaan itu merujuk pada makna yang berbeda? Sama. Begitu juga kalau kita bicara mengenai Quran ini. Mau dilafalkan Ibrahim, mau dilafalkan Ibrahim, itu personnya satu. Pelafalan saja yang berbeda. Bahasanya Arab, tapi pelafalannya, lahjahnya berbeda. Nah, sementara kalau versi bahasa Ibrani tidak dilafalkan Ibrahim, tidak dilafalkan Ibrahim, tapi dilafalkan Abraham. Dari situlah sebetulnya orang yang meragukan bahwa Ibrahim dengan Abraham itu berbeda, ternyata Quran sendiri yang jawab. Karena memang seakan-akan ini ada dua pelafalan yang sangat dikotomis. Ibrahim kok jadi Abraham? Jauh sekali kan? Tapi dua istilah yang berbeda, dua bahasa yang berbeda, bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Yang satu melafalkan Ibrahim, yang satu melafalkan Abraham, diketemukan ada mediatornya, bahasa Arab menggunakan istilah Ibrahim. Dari situlah terjadi semacam evolusi pelafalan. Ibrahim, Ibrahim, Abraham, atau Abraham, Ibrahim, Ibrahim. Quran sendiri yang jawab. Sebetulnya varian Al-Quran seperti itu ada berapa? Kita nggak perlu bicara mengenai varian Quran, karena tidak banyak orang yang bahas mengenai itu. Tetapi kalau ini saya bahas semua, nggak selesai. Banyak. Saya hanya berikan dua contoh. Dua contoh saja. Masih ada 7. Oh, 7 kiroah. Bayangkan, satu mushaf ini, satu mushaf ya, mushaf itu satu kitab gini, itu jumlahnya 30 juz. Satu kiroah. Kiroah hafaz misalnya, itu satu kiroah. Kita bandingkan dengan kiroah Hisham tadi. Ya, kiroah Hisham. Itu juga 30 juz. Berapa juz kalau begitu jumlahnya? Sudah 60 juz. Itu baru dua mushaf 60 juz. Kalau 7 mushaf berapa juz? 120 juz. Itu dihafal di luar kepala. Dan ulama kita membukukan begini dengan 7 mushaf, semua dihafal. Berarti kalau orang itu hafal 30 juz, Quran 30 juz, itu baru satu kiroah. Padahal masih ada 7. Padahal masih ada 6 kiroah lain. Kalau di total semua 120 ya. kiroah, 120 juz.
Dan itu di luar kepala para Nah, ulama kita menjawab. itu kemarin kan ada seorang polemikus Kristen. Jadi dia itu mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu bukan murni sama. Akhirnya dia menyandingkan seperti ini. Ada kiroah, ada Ibrahim, ada Ibrahim. Kemudian Dianggap berbeda. Dianggap berbeda. Dan itu masih banyak lagi, masih ada 7 kan. Dan sekarang kan zamannya internet, dia bisa googling ya perbedaan lafal-lafal Al-Quran dari beberapa kiroah itu. Nah itu dipermasalahkan akhirnya. Ternyata Al-Quran tidak sama gitu loh. Kan memang kalau dikatakan mushaf Utsmani bi riwayah Hisham dengan mushaf Utsmani bi riwayah Hafiz, memang mushafnya beda. Beda mushafnya. Tetapi isinya, maksud dari yang dilafalkan dalam ayat itu, pesannya sama. Cara melafalkan yang diizinkan oleh Nabi dengan cara seperti itu. Nah, itu yang mereka cari kan seperti itu. Kalau salah satu, padahal maknanya nggak berubah. Nggak berubah. Ya, kalau hanya soal itu ya, soal itu. Di dalam versi Taurat juga banyak hal kayak begitu lumrah. Iya. Misalnya, kalau kita membaca Taurat versi Samaritan, Masorah, itu kan melafalkan Elohim. Dilafalkannya Elohim. Tapi kalau Taurat versi Samaria tidak dilafalkan Elohim. Beda lagi tulisannya ya. Elohim sama Elohim. Iya. Jadi yang satu dilafalkan Elohim, yang satu dilafalkan Elohim. Pertanyaannya, apakah itu rujukannya beda? Iya. Jadi yang dikatakan Quran ada Ibrahim, ada Ibrahim, sosoknya satu. Di dalam kitab Taurat yang sampai hari ini, versi Samaria dan versi Masorah, dilafalkan Elohim, dilafalkan Elohim, maksudnya sama. Kalau dikatakan bahwa ini berbeda, berarti Taurat beda. Ya. Itu konsekuensi logisnya. Kalau dikatakan Ibrahim dengan Ibrahim itu tokoh yang berbeda, kalau begitu, apakah Elohim dan Elohim itu sosok yang berbeda? Ya. Harus benar-benar jujur dalam persoalan ini. Nggak boleh kan mengatakan Ibrahim dengan Ibrahim tokoh yang berbeda karena pelafalan berbeda, kemudian Elohim dengan Elohim beda lafal tapi dianggap sama. Ini kan ketidakjujuran yang sangat kelihatan. Iya toh? Ya. Jadi tidak bisa mengatakan ini berbeda. Kalau mushafnya beda, ya memang ditulis dengan buku yang berbeda. Tetapi semua dihafal. Ya. Berarti memang ada perbedaan qiraat itu dan perbedaan itu tidak hanya Ibrahim saja ya, banyak yang lain. Iya, ya. Salah satu diantaranya itu Wadduha. Nah, nanti. Itu, termasuk ya Wadduha. Ada di sini, ada di sini. Nah, termasuk nama Musa. Oh iya, Nabi Musa. Kita menyebutnya nama Musa. Itu qiraah Hafiz. Sedangkan kalau qiraah yang lain, qiraah ini ya. Nah, di riwayat Uri. Jadi ini satu riwayat lain yang menyebutkan bukan nama Musa, tapi Muse. Saya tunjukkan. Muse. Al-Quran juga menyebut Muse ya. Boleh dibaca Musa, boleh dibaca Muse. Nah, ya tadi yang dibaca Mas Akil, ini tertulis begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saji. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apakah itu salah? Benar. Nabi mengizinkan itu. Dibaca wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Boleh. Itu akhiran A sama E itu enggak berubah arti ya? Enggak. Bentuk tulisannya itu sama. Tulisan sama. Cuma cara melafalkan itu ada beberapa dialek dan Nabi sendiri merekomendasi itu. Jadi kalau di sini ya versi yang mushaf yang saya pegang itu wadduhi wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ule sama ulah tapi
apa itu artinya sama ya? Sama. Ini baru riwayah yang saya pegang. Ada lagi riwayah di Maroko. Saya nggak bawa mushaf